Gajah bekape bulau unta hajaran tandang barikur hintan. Dan kisah Sanamen Leteng adalah cerita metafora tentang kerajaan tertua di Kalimantan Tengah, Kerajaan Dayak Okdanum. Sampai pada abad ke-15 Masehi, sebuah kerajaan pada bangsa Dayak secara umum belum dikenal dengan sebutan kerajaan atau diraja seperti di dalam bahasa Indonesia atau Melayu, di mana secara istilah kerajaan atau diraja yang diserap dari bahasa Sangsekerta, melainkan lebih dikenal dengan memakai istilah yang berasal dari bahasa Dayak sendiri, yaitu disebut dengan menua atau manua, atau juga disebut dengan banua, disebut juga dengan binua atau banoi. Itulah bahasa-bahasa Dayak yang menyatakan benua, menua, manua, binua, dan banoi adalah setara dengan kerajaan pada daerah-daerah lainnya di luar suku Dayak. Demikian pula dengan kerajaan Dayak Okdanum yang dikenal dengan Banua Okdanum. Semua berasal dari kisah tentang kerajaan Benua Okdanum yang bersumber pada sejarah nyata. Namun di dalam perjalanannya kemudian cerita yang dituturkan dari kerajaan ini mengalami distorsi, sehingga menjadi berubah terkesan berbau mitos atau legenda atau bahkan metafora. Benua Okdanum atau Kerajaan Dayak Okdanum yaitu sebuah kerajaan purba yang telah berdiri pada sekitar abad ke-6 Masehi dengan ibu kota kerajaannya bernama Kota Lewu Batu Nindang Tarun, dan istana rumah panjangnya bernama Lasang Bangkirai Bahenda Sambung yang terletak di dekat hulu pantai Danum Sangiang, yakni sebuah sungai besar yang di masa sekarang dikenal dengan nama Sungai Melawi, di mana di bagian alam atas atau bagian utaranya merupakan tempat penyebaran suku Dayak Okdanum di masa kini, tepatnya di perbatasan antara Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.
Raja pendiri kerajaan benua Oddanum adalah Patih Antang Bajelu Bulau, yaitu seorang raja yang kemudian lebih dikenal dengan gelar Raja Tunggul Garing Janjahunan Laut. Beliau berasal dari kampung Kalimbahan Laut Mengantung Nyelem Kalang Labehu Handalem. Beliau memiliki seorang istri yang namanya tidak diketahui, namun dikenal dengan gelarnya Kamluh Putak Bulau Janjulen Karangan Limut Batu Kamasan Tambun, yang berasal dari kampung Jalahayan, Hulu Danum. Seperti adat yang berlaku pada semua suku Dayak, seseorang diangkat menjadi raja jika memiliki keturunan yang berjumlah 7 orang dengan jenis kelamin yang sama, atau mempunyai kemungkinan kembar 7. Itu disebut dengan berkah yang diberikan oleh Jubata, dan orang tersebut layak sebagai seorang raja. Demikian pula yang terjadi pada Patih Antang Bajelu Bulau. Beliau diangkat menjadi seorang raja dengan gelar Patih Antang Bajelu Bulau, menjadi raja kerajaan atau benua Dayak Oddanum setelah melahirkan putranya yang ketujuh. Seorang raja dalam adat istiadat Dayak disebut dengan gelar patih. Gelar patih di sini adalah patih yang bukan berasal bahasa Sangsekerta, melainkan gelar patih yang berasal dari bahasa Dayak, yang artinya memang memiliki nasib yang sangat putih, atau memang memiliki nasib yang sangat mujur, mengingat beliau ditakdirkan oleh Tuhan Adi Jubata untuk menjadi raja. Raja Patih Antang Bajelu Bulau menjadi raja pertama dari benua Dayak Oddanum. Dan setelah beliau wafat, beliau digantikan oleh anaknya yang bernama Lanting, yang setelah dinobatkan menjadi raja, beliau bergelar Patih Lanting, lebih dikenal dengan sebutan gelar Maharaja Sangen. Ketika Patih Lanting atau Maharaja Sangen berkuasa, benua Oddanum mulai mengalami kejayaan, sehingga di dalam cerita yang berbentuk bahasa metafora, beliau disimboliskan beliau menikam burung raksasa, gajah bekapek bulau, unta hajaran tandang, barikur hintan, sehingga mengeluarkan darah yang kemudian darah tersebut disangku dengan mangkuk, dan setelah itu darah tersebut berubah menjadi emas, berlian, dan batu permata. Emas, berlian, dan batu permata ini hanyalah metafora menyebutkan kemakmuran dan kejayaan yang dicapai di masa kepemimpinan Patih Lanting.
dan burung gajah bekape bulau unta hajaran tandang barikur hintan merupakan bahasa simbolis yang menyebutkan kerajaan yang dipimpin olehnya, yaitu kerajaan benua Otdanum. Kisah metafora yang lainnya adalah senaman leteng, bahan baku untuk membuat senjata dohong yang bernama papan benteng. Ketika senaman leteng itu diletakkan di dalam air, bagian ujung yang dipegang olehnya oleh patih lamting adalah bagian ujung yang timbul. Hal ini memiliki arti bahwa pemerintahan dan kerajaan benua Otdanum pada masa kekuasaan Maharaja Sangen atau Patih Lamting mulai berjaya dan menjadi populer, yang disimbolkan dengan logam senaman leteng yang timbul ketika beliau berkuasa sebagai raja, yang disimbolkan dengan dohong papan benteng. Maharaja Sangen atau Patih Lamting dan istrinya Kamluh Kambanggaring memiliki beberapa orang anak yang seluruhnya berjenis kelamin perempuan, sehingga setelah beliau meninggal dunia, tugas sebagai seorang raja yang diemban diserahkan kepada menantunya. Pengganti Maharaja Sangen adalah menantunya yang semula menjabat sebagai panglima perang atau Pangalangok. Menantu dari Maharaja Sangen atau Patih Lamting adalah panglima perang kerajaan benua Otdanum atau Pangalangok dari kerajaan Dayak Otdanum. Beliau adalah Patih Karangkang Ambang Penyang, yang setelah menjabat sebagai seorang raja, beliau lebih dikenal dengan gelar Maharaja Sangyang. Kampung kelahiran dari Patih Karangkang Ambang Penyang terletak di sekitar Tantang Liang Mangan Kaminding atau lereng Bukit Keminting. Beliau memiliki tubuh tinggi besar dengan warna kulit kemerah-merahan. Ketika Patih Karangkang Amban Penyang atau Maharaja Sangyang berkuasa, puncak kejayaan dicapai oleh kerajaan benua Otdanum semakin menanjak, dan di dalam cerita yang berbentuk metafora, bahasa simbolis, beliau juga melakukan apa yang dilakukan oleh mertua beliau Maharaja Sangen, yaitu menikam burung gajah bekape bulau unta hajaran tandang barikur hintan, sehingga mengeluarkan darah yang kemudian juga berubah menjadi emas, berlian, dan batu permata setelah ditampung pada sebuah sangku atau mangkok. Inilah bahasa metafora yang menyebutkan tentang kemakmuran dan kejayaan yang dicapai oleh kerajaan benua Otdanum ketika Maharaja Sangyang berkuasa. Dan burung gajah bekape bulau unta hajaran tandang barikur hintan merupakan bahasa simbolis yang menyebutkan kerajaan yang dipimpin olehnya, yaitu kerajaan benua Otdanum. Dalam cerita metafora yang lainnya disebutkan bahwa logam senaman leteng yang menjadi bahan baku untuk membuat senjata dohong
yang bernama Papan Beteng. Ketika senaman leteng itu diledakkan di dalam air, bagian ujung yang dipegang oleh Maharaja Sanghyang adalah bagian ujung yang juga timbul, yang memiliki makna bahwa pada saat pemerintahannya, kerajaan benua Oddanum menjadi kerajaan yang populer dan semakin jaya. Disimbolkan dengan logam sanaman leteng yang juga timbul ketika beliau berkuasa, dan juga disimbolkan dengan dohong papan benteng. Setelah Maharaja Sanghyang meninggal dunia, tahtanya diduduki oleh anaknya yang bernama Lambung, yaitu raja yang kemudian dikenal dengan julukan Raja Bunu. Raja Bunu menikah dengan istrinya yang bergelar Petak Kalambien Bulan Yalung Bayan Hintan Kaharingan. Diceritakan beliau juga melakukan apa yang dilakukan oleh ayah dan kakeknya, yaitu melakukan penikaman terhadap burung gajah bekape Pulau Unta Hajaran Tandang Barikurintan, sehingga burung itu mengeluarkan darah yang kemudian berubah menjadi emas, berlian, dan batu permata. Namun setelah ditampung, burung itu kemudian setelah sembuh pergi terbang. Menceritakan bahwa di zaman beliau pemerintahan juga berjalan baik, walaupun setelahnya beliau harus pergi. Dikisahkan bahwa luka tikam burung gajah bekape Pulau Unta Hajaran Tandang Barikurintan, saat setelah ditikam oleh beliau, luka burung tersebut tidak dapat sembuh dan burung itu terbang meninggalkannya. Ini memiliki arti dan makna bahwa saat beliau berkuasa, kerajaan yang dipimpinnya mengalami kerusakan yang tidak dapat diperbaiki dengan segera, sehingga disimbolkan dengan luka yang tidak dapat sembuh. Dan burung itu kemudian pergi meninggalkannya. Hal ini dikaitkan dengan terjadinya serangan kerajaan Panggaulibaw atau Wijayapura Puca Farao milik kerajaan Dayak Iban yang menyerang kerajaan Dayak benua Oddanum. Dan serangan itu benar-benar membuat kehancuran yang luar biasa, yang membuat masyarakatnya banyak yang terbunuh, sehingga Patih Lambung kemudian mendapat gelar sebagai Raja Bunu, raja yang pada saat beliau berkuasa rakyatnya banyak terbunuh. Raja Bunu juga dianggap sebagai raja yang tidak kekal karena mengalami kematian dibandingkan 3 raja sebelumnya, yang secara rasional artinya kerajaan yang dipimpinnya mengalami porak-poranda, tidak bisa berdiri kembali, dan harus meninggalkan tempatnya. Itulah cerita metafora tentang burung raksasa yang ditikam oleh ketiga raja. Cerita metafora tentang senaman leteng, bahan baku pembuat senjata dohong yang bernama papan benteng. Disebutkan ketika senaman leteng yang diletakkan di dalam air dipegang oleh Patih Lambung atau Raja Bunu,
ternyata yang beliau pegang adalah ujung yang tenggelam. Ini juga sebagai metafora bahwa saat pemerintahan kerajaan benua Oddanum menjadi redup dan mengalami kemunduran dan akhirnya tenggelam. Pada abad ke-7, kerajaan benua Oddanum diserang oleh kerajaan Panggau Libau yang dipimpin oleh Raja Patih Sanggalang Burong. Dan kerajaan benua Oddanum mengalami kehancuran. Pemimpinnya saat itu adalah Raja Patih Lambung atau Raja Bunu. Walaupun dapat selamat, namun kakinya patah, sehingga sewaktu beliau dibawa lari ke arah selatan oleh tentaranya, beliau digotong dengan memakai tandu palangka bulau atau logam mulia yang diberi nama Lembayung Nyahu. Selain tandu Raja Bunu, para sisa tentara kerajaan benua Oddanum juga membawa 2 buah tandu lainnya, yaitu sebuah tandu yang dipakai membawa gabah padi yang disebut Parai Manyangen Tingang, dan tandu satunya lagi untuk membawa bawin ayah, yaitu seorang pemimpin besar spiritual kerajaan Oddanum. Setelah sampai di bagian daerah selatan, Raja Bunu atau Patih Lambung membangun pusat pemerintahan yang baru di daerah Pantai Danum Kalune atau Sungai Kahayan yang terletak di sekitar Tantang Puruk Samatuan, lereng Bukit Samatuan, tepatnya berada di daerah yang di masa sekarang dikenal dengan nama Kahayan Roto dan Kahayan Katinding. Raja Bunu atau Patih Lambung setelah menempati tempat pemerintahannya yang baru melahirkan 5 orang anak dengan jenis kelamin laki-laki 1 orang dan 4 orang perempuan. Yang laki-laki bernama Litih, sedangkan yang perempuan sebanyak 4 orang bernama Nyai Sikan, yang kedua Kamulung Tenek Bulau, yang ketiga Nyai Lentar Katinal Bulau, dan yang keempat Kameluh Puwoi Bulau. Anak-anak Patih Lambung atau Raja Bunu kelak akan membangun kerajaan-kerajaan baru, di mana anak perempuannya yang bernama Sikan atau Nyai Sikan membangun kerajaan Siang, yaitu kerajaan Dayak Siang yang berlokasi di sekitar Tantan Puruk Kambang atau lereng Bukit Kambang di daerah Bairito Hulu. Sementara anaknya yang bernama Litih yang bergelar Tiung Layang Raca memegang jalan Tarusan Bulang Raca Jagan Pukung Pahewan, mendirikan kerajaan baru dengan ibu kota Tumbang Danum Dohong yang terletak jauh di dalam daerah selatan dekat tepi laut, sehingga beliau dikenal sebagai Raja Jata atau Raja Naga, yaitu penguasa daratan dan perairan laut yang kemungkinan merupakan menjadi cikal bakal kerajaan Bataguh. Kemudian anaknya yang bernama Kamulung Tenek Bulau membangun kerajaan Datah Takasyang terletak di sebelah barat, dan anaknya yang bernama Nyai Lentar Katinel Bulau melanjutkan kepemimpinannya di kerajaan Oddanum.
naing api. Saat penyerangan ke kerajaan benua Oddanum, Patih Sangalang Burong, raja dari kerajaan Wijayapura atau Panggaulimbau, memerintahkan seorang pemimpin militernya atau Pangalangok kerajaannya, yaitu Singa Bujang Beji, bersama sejumlah tentaranya untuk tinggal di muara Sungai Melawi dengan tujuan untuk berjaga-jaga sebagai pembendung atau penghalang jikalau pihak tentara kerajaan benua Oddanum melakukan serangan balik dari ibu kota kerajaannya yang baru yang berada di hilir. Inilah kisah kerajaan benua Oddanum, kerajaan pertama suku Dayak Oddanum di Kalimantan Tengah, yang mulai ada di abad ke-6 Masehi dan kemudian berpindah ke arah hilir, dan kemudian anak-anak beliau menjadi pendiri kerajaan-kerajaan baru yang ada di sekitarnya. Kerajaan benua Oddanum adalah kerajaan pertama suku Dayak di Kalimantan Tengah. Dan ini adalah cerita turun-temurun suku Dayak Oddanum yang mendirikan kerajaan benua Oddanum dan pernah besar dan menjadi cikal bakal kerajaan-kerajaan lainnya dari sub etnis Dayak lainnya. Kerajaan Oddanum, kerajaan suku Dayak Kalimantan Tengah.